Oke, halo guys, ini video pembahasan buat UAS 2024 nomor 2. Oke, ini soal frame dan mesin. Lihat, sebuah mekanisme terdiri dari engkol AB vertikal, ini, batang CD horizontal, nih, dan kabel membentuk sudut 24 derajat terhadap horizontal, ini. Jika semua gesekan dan berat batang diabaikan, A. Tentukan semua gaya yang bekerja pada batang CDFE. B. Hitung momen M yang diperlukan untuk keseimbangan kerangka. C. Gambarlah diagram gaya dalam di sepanjang CDF dari batang CDFE. Oke, pertama kita lihat dulu satu-satu. Nah, kita analisis bentuknya. Ini ada batang CDFE. Di ujungnya ada katrol dengan tali ini 24 derajat dan ada beban. Nah, ini kita bisa simpulin kalau di sini bakal ada T tegangan tali, di sini juga akan ada T tegangan tali sebesar 100 kilogram dikali gravitasi. Anggap gravitasi 10 lah ya, jadi 1000 Newton dan 1000 Newton. Terus ada ini, DB, ini two force member kita bisa lihat karena di batangnya itu nggak ada gaya lain yang bekerja, jadi cuma di ujung-ujung aja. Jadi kita bisa anggap two force member. Lalu di titik C ini berarti ada reaksi pin CX dan CY berarti ya. Nah, untuk batang AB ini bukan two force member. Kenapa? Karena ada momennya. Jadi kita nggak bisa anggap dia two force member ya. Jadi ini kalau untuk batang AB dia mengalami gayanya pertama itu dengan arah two force member DB. Lalu ada di sini kita bisa anggap sebagai pin AX dan AY. Lalu ada momen yang bekerja juga. Nah, kita ikutin aja alur soalnya, ABC-nya. Tentukan semua gaya yang bekerja pada batang CDFE. Nah, berarti yang kita nggak ketahui kan cuman CX, CY, sama DB kan. Ada tiga kan. Berarti cukup tuh kita bisa pakai tiga persamaan FX, FY, dan sigma moment. Kita gambar aja langsung free body-nya. Ini free body CDFE. Ini tadi udah ada CX, CY, dan DB-nya. Nah, untuk sudutnya kita tinggal pakai lihat aja dari jaraknya. Ini gua anggap alfanya itu ini antara DB dengan vertikal. Jadi kita bisa gambar segitiganya. Nih, segitiga alfa nih. Yang kita tahu itu adalah depan dan sampingnya. Depannya itu 1 meter. Sampingnya itu 0,504 tambah 0,65. Berarti depannya 1, sampingnya ini 1,154. Nah, untuk miringnya kita tinggal Pythagoras saja. Akar 1 kuadrat tambah 1,154 kuadrat jadinya 1,527. Oke. Dan terus tinggal terakhir. Nih, katrolnya. Awalnya kan katrolnya gini nih. Dia ada di jari-jari katrolnya. Kayak gini. Set. Nah, tapi kita tinggal pindahin aja. Ini posisi awalnya ini garis tipis ya. Putus-putus. Terus gue pindahin ke tengah seperti biasa. eh, Langsung aja. Berarti ada T ke bawah. Dan ada T ke kiri bawah itu sebesar 24 derajat dengan horizontal kayak gini. Oke, kita ada 3 non, berarti pakai 3 persamaan. Pertama, sigma momen di C. Ya, karena titik C paling banyak gaya nonnya. Sigma momen di C berarti gaya menghasilkan momen apa aja? Ada DB, ada T yang ini 24 derajat, dan ada T yang ke bawah. Kita lihat counterclockwise positif, berarti DB itu positif ya. Ya, dibayangin aja. Jadi dia bakal muter. Terhadap C ini bakal dia muternya counterclockwise, kayak gini. Berarti DB kali komponen X-nya ya. Kita harus ingat D itu harus kita selalu bagi dengan menjadi komponen X dan Y-nya agar tegak lurus jaraknya gitu. Jadi ini DB cos alpha itu dapat komponen Y-nya, sorry. Komponen Y-nya lalu dikali dengan jaraknya dari C ke D berarti C ke D 1. Nah, kita masukin aja berarti DB kali cos alpha kali 1.
Lalu ini ada T yang ke bawah, berarti dia menghasilkan momennya itu yang clockwise, berarti negatif ya. Negatif, T-nya itu 1000 dikali jarak dari C ke F atau C ke E secara horizontal ya sama ya. 1 tambah 2 nih, berarti jadi 3. 1000 kali 3. Terus ada eh, T yang 24 derajat. Nah, kita bagi dulu nih jadi komponen X dan komponen Y. Komponen X kan arahnya berarti arahnya ke kiri nih. Arahnya ke kiri, ini. Terus komponen Y-nya kayak gini. Nah, dari sini kita lihat itu dua-duanya akan menghasilkan momen yang clockwise terhadap C. Jadi bakal ngasilin muternya kayak gini. Berarti dua-duanya minus. Langsung masukin aja. Nih, minus 1000 kali sin 24. Ini berarti untuk komponen Y-nya ya. Kali jaraknya. Jadi jaraknya horizontal dong. Dari sini ke sini. Berarti dikali 3 meter. 3 meter. Lalu untuk komponen horizontalnya, komponen X-nya berarti 1000 kali cos 24 dengan jaraknya itu berarti C ke E secara vertikal. Berarti ini C menuju E. Nah, ini C menuju E berarti 0,6. Nah, nih. Ya, 0,6. Dapat persamaannya dB cos alpha kali 1 nih, cos alfanya kita masukin aja ya, samping per miring berarti 1,154 per 1,527. Min 1000 kali 3, min 1000 kali sin 24 kali 3, min 1000 kali cos 24 kali 0,6 sama dengan 0. Ini tinggal masukin kalkulator aja, dapat deh dB-nya sama dengan 6309,576. Oke, satu udah dapat nih. Lanjut kita tinjau sigma fx sama dengan 0. Yang ke kiri itu berarti ada pertama si CX. CX berarti negatif. Terus ada DB komponen X-nya berarti DB kali sin alpha ya. Sin alpha plus terus ada ini T eh, yang miring komponen X-nya berarti T cos 24. Oke. Ini min CX yang kita mau cari. DB tadi kita udah dapat 6309,576. Sin alfanya tinggal masukin aja depan per miring 1 per 1,527 dikurang T cos 24. T-nya itu 1000. Oke, udah. X sama dengan 3218,462 Newton. Dapat tinggal satu lagi yaitu CY berarti sigma FY sama dengan 0. Kita lihat yang ke atas itu ada CY pastinya ke bawah. Nih, negatif. Terus ada DB yang ke atas berarti DB cos alpha ya, komponen Y-nya. Itu positif. Lalu yang ke bawah ada dua nih. T komponen Y dan T yang ke bawah doang nih. Berarti minus T sin 24 untuk yang miring ini. Terus minus T aja untuk yang ke bawah ini. Oke deh. DB kita tadi udah dapat berapa segini ya. Terus cos alpha tadi samping per miring dari ini. Terus C yang kita cari. Untuk T itu kita tahu dia 1000 Newton. Kalau gitu tinggal masukin kalkulator dapat deh CY sama dengan 3361,6 Newton. Nah, kita jangan lupa ya untuk reaksi di EX dan EY karena ini T yang ini kita harus gabungin dulu karena ibaratnya T ini masih gaya yang dialami oleh katrolnya. Kita mau gaya yang dialami oleh batangnya berarti di titik E aja. Nah, untuk di sumbu X-nya berarti di sumbu X-nya pasti cuma ada dua doang, satu doang dong ini. Berarti T yang ini milik ini komponen X-nya. Berarti T kali cos 24 G 913,545 Newton ke arah kiri. Nah, terus komponen Y-nya dari E ini, berarti yang ke bawah dong. Berarti harus ditambahin nih. Si T yang miring, komponen Y-nya ditambah T yang tegak lurus nih, langsung ke bawah nih. Berarti T 1000 Newton tambah T kali sin 24 ke bawah. Berarti jadi 1406,736 Newton. Oke, kita udah dapat semua untuk gaya-gaya di batang CDFE ya, CXCY, DB, dan EXEY. Nah, sekarang ditanyanya, hitung momen M yang diperlukan untuk keseimbangan kerangka. Berarti kita lihat ini momennya bekerja berarti pada si AB ini dong, batang AB ini. Nah, kita gambar aja free body-nya kayak gini. Tadi karena AB-nya, DB-nya kita anggapnya dia mendorong si batang yang atas kan. Berarti dia juga harus mendorong batang yang bawah ini, berarti kebalikan arahnya. Ya, ke kiri bawah jadinya.
Nah, terus ini ada AXAY. Kita ingat ya, ini bukan two force member karena ada momennya. Jadi kita nggak bereaksinya sebagai AXAY. Nah, sekarang buat cari momennya, tinggal gampang aja. Kita tinggal bikin sigma momen di titik A ini buat ngilangin kedua gaya ini. Sigma momen di A sama dengan 0. Nah, ini M-nya yang kita cari nih, M-nya itu positif karena dia counterclockwise. Langsung masukin aja, nggak usah dikali jarak karena M ini ya udah berupa momen gitu, bukan gaya. Jadi langsung aja M dikurang. Nah, ini dikurang karena DB ini menghasilkan momen yang clockwise. DB kali sin alpha. Nah, sin alpha kita tahu itu adalah komponen komponen X-nya ya. Ya, komponen X-nya kayak gini. Kali 0,504 itu jarak dari A ke sini. Nah, sama kayak tadi, untuk komponen Y-nya nggak perlu. Jadi yang DB cos alpha nggak perlu karena kita tahu kan ini kan sin alpha kayak gini. Kalau DB sin alpha. Kalau DB cos alpha kan jadi kayak gini nih. Nah, ini nggak perlu karena dia garis dengan si sumbu ini, sumbu putarnya. Udah deh, tinggal kita masukin aja ke kalkulator. Ini untuk M, min DB sin alpha kali 0,504. DB-nya kita udah dapat tadi, ini, segini. Terus sin alfanya tadi depan per miring untuk segitiga ini. Terus dikali 0,504. Oke, dapat M-nya sama dengan 2082,53 Newton meter. Oke, yang B kelar. Lanjut deh, yang C, gambarlah diagram gaya diagram gaya dalam di sepanjang CDF dari batang CDFE. Oke, seperti biasa. Sebenarnya ini bukan bagian gue yang frame machine ya, tapi karena ada jadi sekalian aja. Kita gambar dulu batang CDF. Itu dari C sampai sini F sini. GG-nya ada apa aja? Ada CXC tentunya, CXC. Lalu ada two force member DB. Nah, kayak gini. Nah, tapi di ujung ini ada EX, EY, dan momen E. Nah, cara orang beda-beda ya. Kalau kalau di tutor terakhir tuh Nehan yang ngajar dia di gaya dalam tuh, kalau ada yang bengkok-bengkok, tetap digambar bengkoknya. Tapi gue pengen lebih, biar lebih make sense bagi gue itu, gue patahin. Gimana jadi caranya ini, kan ada awalnya batang CDFE kan. Gue patahin jadi batang CDF dan batang EF. Nah, biar lebih jelas kayak gini nih. Batang CDF-nya, sorry. Hmm, kayak gini, terus ini batang FE-nya. Nah, kita bisa lihat nih, ini kan ada T ke bawah dan T ke miring kayak gini kan. Jadi kita pindahin ke pusat. Kita ubah aja jadi X dan EY yang tadi kita udah hitung, ya kan? X dan EY ini, ke kiri dan ke bawah. Ini EX, dan ini EY. Nah, kalau gini, kita lihat dong, kalau ini tuh patahan. Patahan. Kita bebas mau lihat ini antara ini patahan atau enggak fix fix spin ya. Tapi pokoknya kalau kita lepas, itu bakal muncul reaksi gayanya itu bakal ada di FX, di FY, dan bakal ada momen. Nah, ini kan baru untuk batang FE nih. Ini arahnya tadinya gimana? Eh, Pertama, EX ke kiri. Berarti di titik ini pasti harus ada balasan yang ke kanan dong. Oke, kita gambar ke kanan. Terus ini, EY ke bawah. Kalau gitu, kalau ada yang ke bawah harus ada balasannya ke atas dong. Oke, ini ke atas. Nah, untuk momennya arahnya kemana? Kita coba tinjau misalnya momen di titik ini. Kita hapus dulu deh momen yang ini. Momen yang ini kita hapus dulu. Kita lihat momen di titik ini nih. Kalau di titik ini, gaya-gaya yang menghasilkan momen itu ada apa aja? Ini nggak kehitung dong. Ini nggak kehitung. Ini juga nggak kehitung karena segaris. Yang menghasilkan momen itu cuman gaya yang ini, ke kiri, X. Dan dia itu bakal cenderung nyebabin si batangnya rotasi kayak gini.
Set. Nah, berarti supaya dia nggak bergerak gimana? Supaya dia setimbang gimana? Harus ada momen yang lawan dia ke arah counterclockwise berarti. Nah, kalau itu kita bisa simpulin kalau momen di sini itu arahnya set, counterclockwise. Nah, itu kan tadi untuk batang FE kan. Nah, untuk ujung dari CDF ini gimana? Gampang, tinggal dibalik aja. Jadi ini untuk sorry. Ini kan ke kanan, berarti ini ke kiri. Kiri. Nah, ini kan ke atas, berarti ini ke bawah. Sama untuk momennya, ini kan tadi counterclockwise, berarti di sini jadi clockwise. Oke, kita udah tahu arah gaya-gaya di titik F ini. Nah, terus cara besarnya gimana? Nah, kalau ini komponen X itu pasti bakal sama dengan ini, ya kan? Yaitu EX. Karena yang bekerja di komponen X itu cuman si gaya EX ini. Berarti kita sama EX. Nah, terus yang sumbu Y sama kayak tadi. Yang bekerja hanya si ini, dan ini kan. Berarti otomatis ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti ini jadi EY. Nah, untuk momennya, itu kita ingat tadi, untuk momen yang ini, momen yang ini tuh tadi harus ngebales momen yang dihasilkan oleh EX. Nah, berarti berapa sih momen yang dihasilkan oleh EX? Berarti tinggal kaliin aja gaya EX dikali lengan. Lengannya itu berarti dari titik F ini ke titik E, jaraknya 0,6. Oke, berarti momennya kita tahu 0,6 kali EX Newton meter. Nah, itu kenapa gue gambarinnya kayak gini nih. Nih, ini kan EX kali 0,6 ya. Terus ada EX ke kiri, EX ke bawah. Ini momennya clockwise ya, sama nih, clockwise. Terus DB-nya ke arah kanan atas, XY kiri dan ke bawah. Nah, ini kita potong jadi dua ya, cukup dua. Karena cuma perlu yang bagian ini dan bagian dari sini. Setelah gaya dari CX dan, sorry, setelah titik CXY dan setelah titik DB sampai ujung. Seperti biasa kita gambar diagram gaya dalamnya ini. Pertama untuk eh, bagian satu, CX ke kiri, C ke bawah, N ke kanan, ini V ke bawah dan momen counterclockwise. Ini untuk arah-arah ini udah jadi konsensus umum ya. Kalau kita potongnya di bagian kanan, berarti momennya bakal counterclockwise. Nah, terus kalau si N ini normalnya ini pasti selalu keluar dari potongan, beri ke kanan. Dan V ini arahnya itu cenderung bakal nyebabin si batang bakal muter clockwise. Makanya dia ke bawah nih di ujung sini. Ini harus dihafalin aja sih, arah ke mana. Nah, terus kita tinggal bikin masing-masing persamaan kan, karena ditanya tuh diagram gaya dalam, berarti kita anggap semua gaya dalamnya kan. Berarti jadinya perlu fx, fy, dan momen. Untuk fx, kita lihat aja apa aja gaya yang di sumbu x dan sumbu y, berarti ada n dan ada cx. Berarti n tambah, sorry, n minus cx sama dengan 0. Berarti n sama dengan cx sama dengan tadi besar cx berapa? 3218,462 Newton. Nah, terus untuk sigma fy sama dengan 0, ini dua-duanya ke bawah nih. Berarti min V, min CY sama dengan 0. Berarti V sama dengan min CY. Nah, min CY itu berapa? Min 3361,6 Newton. Ya. Nah, terus momen, berarti di momen di titik ini ya, di titik patahan ini, itu ada momen yang counterclockwise, namanya M, berarti positif. Terus ada CY, CY ini ke bawah, berarti dia juga menghasilkan momen yang counterclockwise, berarti dia positif. Jadi M tambah CY kali X, X itu jarak ya dari CY ke titik potongan kita sama dengan 0. Berarti M sama dengan min C-nya tadi 3361,6 X. Udah deh, ini persamaan, tiga persamaan pertama untuk bagian satu. Nah, terus kita bikin lagi potongan untuk bagian 2. Sama CX CY
dan ada M, N, dan V arahnya sama, tapi ditambah adanya DB. Oke, untuk sigma fx sama dengan 0, sama kayak tadi, N min Cx, ini ya. Tapi ada tambahan DB sin alpha, sin, karena sudutnya kayak gini, berarti kita perlu yang X kan, kayak gini. Kemudian X-nya kayak gini, dia berarti jadi sin alpha, dan positif, karena dia ke kanan. Berarti N, kita pindah ruas nih, N sama dengan Cx min DB sin alpha. Kita masukin aja angkanya, karena kita udah tahu ya, Cx dan DB itu dari perhitungan kita tadi. Jadi N sama dengan min 913,545. Lalu kita masukin sigma F sama dengan 0 buat cari si V-nya. Sama kayak tadi lagi nih, V tambah CY, ya. Sorry, min CY min V, tapi ada tambahan DB cos alpha yang ke arah atas. Oke, DB cos alpha min CY min V sama dengan 0. Tinggal masukin aja angkanya, tadi DB udah tahu, cos alpha udah tahu, CY udah tahu, dapat deh V sama dengan 1406,736 Newton. Nah, terus terakhir sigma moment sama dengan 0, sama ada M, momen yang counterclockwise. Terus ada C kali X, dia juga counterclockwise. Ditambah adanya si DB ini. Nah, DB ini yang menghasilkan momen pada titik ini, itu cuman DB cos alpha ya, untuk sumbu Y-nya doang. Berarti DB cos alpha minus, karena dia bakal cenderung menghasilkan gaya yang clockwise. Nah, dikali X min 1. Kenapa X min 1? Karena untuk momen di DB ini, kita kan mau tahu jarak dari ini, DB, ke patahannya kan. Nah, sedangkan variabel yang kita bikin itu X ini. X. Nah, berarti untuk tahu jarak dari DB ke titik potongan kita, berarti harus X dikurang jarak dari C ke DB. Ini 1 meter. Berarti lengan dari DB ke potongan kita udah pasti X min 1. Oke, kita tinggal atur. Berarti jadi M sama dengan DB cos alpha 4768,377 dalam kurung X min 1 dikurang C kali X itu 3361,6 X. Berarti dapat persamaannya 140673 X dikurang 4768,337. Nah, udah dapat 3 persamaan ini, 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 dan ini juga, ini, ini, ini. Langsung aja gambar untuk N. Diagram N berarti untuk bagian satu, itu bagian satu dari titik C sampai titik DB ya, berarti 1 meter ya. Nah, ini 0 sampai 1, dia itu N-nya 3218,462. Oke, set. Ini. Nah, untuk titik selanjutnya, itu dari DB sampai ujung, itu N sama dengan min 913,545. Oke, langsung lompat aja berarti kalau gitu. Gak apa-apa. Ini kan, terus ini. Set, set. Nah, mungkin kalian nanya, katanya kan kalau sorry, ini berarti harusnya kayak gini nih. Ya, kalau si diagram gaya dalam itu ujung-ujungnya harus mulai dari nol dan berakhir di nol. Ini kan persamaannya sampai sini ya. Kenapa dia bisa sampai nol balik lagi ke sini? Nah, karena kita harus ingat tadi ada gaya EY ke bawah nih. Nah, EY ke bawah. Berarti kita lihat nih, sorry, bukan EY ke bawah. EX ke kiri, EX ke kiri, ada EX ke kiri. Nah, tadi awalnya N, si N kita, ini kan ke kanan nih harusnya nih. Tapi dia ke kiri. Karena dia harus melawan gaya-gaya luar ini, berarti gaya dalamnya itu ke kiri dia. Jadi negatif sekarang. Minus 913,545. Jadi sampai ujung, dari sini satu sampai ujung ini, dia tuh ngelawan ke kiri gayanya. Tapi di ujung, untungnya ada si EX ini. EX itu geraknya juga ke kiri. Jadi ibaratnya awalnya si N ke kiri, tetapi karena ada EX dibantu nih. EX ngehilangin beban yang diterima si N sampai segini. Nah, nol. Kenapa? Karena kita lihat aja. X tadi kita udah cari nih. 913,545. Sama nggak dengan persamaan kita tadi? 913,545. Pas. Berarti udah bener ya. Ini di ujungnya awalnya segini,
tapi karena ada EX, diringanin deh bebannya, dia sampai 0. Sama kasusnya untuk si V ini, kita tinggal gambar aja grafiknya berdasarkan apa yang kita udah punya. V sama dengan min 3361,6, berarti min kayak gini. Ini sama ya, awalnya dari 0. Ini, awalnya dari 0, tapi karena ada gaya di ujung, berarti langsung turun ke bawah. Zut, gitu. Nah, terus ini dari 0 sampai 1 ya, 1 meter. Terus kita bikin lagi grafik garisnya yang ini. Nah, ini. Sama kayak tadi, ini dari positif 1406,736. Ini kan V-nya berarti kan positif kan? Berarti arahnya sesuai dengan apa yang digambar. Berarti V-nya ke bawah nih awalnya. Nah, positif. Tapi eh, di ujung itu ada EY ke bawah. Jadi ibaratnya si EY ini menghilangkan atau ngambil tugas yang dipegang sama si V ini kan. Jadi dia awalnya ke bawah, tapi karena ada EJ ngegantiin dia ke bawah, berarti jadi ntar si V udah gak ada tugas lagi, udah gak ada beban lagi. Berarti V-nya jadi 0, turun di ujung nih. Set. Oke, udah bener berarti. Awalnya 0, ujungnya 0. Dan jump-nya 1406,736 Newton. Kita cek aja ke E-nya. E-nya berapa? Nah, E-nya segini. Berarti udah cocok. Nah, kalau yang terakhir, ini kita lihat M sama dengan min 3361,6X. Berarti mulai dari titik 0 ya, grafik X. Karena grafik X, kalau X-nya 0 ya M-nya 0. Lalu kita tahu ini bagian 1 tuh berarti 0 sampai 1 meter. Sampai 1 meter, kita masukin aja X-nya 1 berarti M-nya min 3361,6. Sini. Nah, 1 sampai 3, ini grafiknya juga linear ya, karena X-nya pangkat 1. Ini 1406,773X min 4768,337. Berarti dia naik set, sampai X-nya 3. Kita masukin X-nya 3 ke dalam sini, dapat deh momennya berapa? Min 548,147. Nah, kok bisa lompat lagi nih dari min 548,147 ke 0? Kita lihat tadi yang udah kita gambar, ada momen E. Itu EX kali 0,6. EX, mana nih? EX kan tadi 913,545. Nah, kita tahu momennya itu clockwise. Momennya clockwise berarti dia ngegantiin si negatifnya dari momen yang awalnya gini. Kan? Kita ingat tadi ini momennya negatif ya. Berarti karena di gambarnya counterclockwise, dia bakal momennya clockwise nih. Jadi sampai ujung sini, momen dia gaya dalamnya itu bakal clockwise. Tapi di ujung, karena ada si momen ini, momen E ini, yang clockwise juga, jadi si M itu udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi. M-nya udahlah, gua sampai 0 aja. Karena udah ada si M, E ini, EX kali 0,6. X kali 0,6 berapa? Tinggal masukin aja kalkulator. 913,545 kali 0,6. Dapatnya pasti ini. Jadi udah awalnya 0, ujungnya 0. Udah deh, dapat diagram gaya dalamnya. Itu aja untuk soal ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Dan kalau ada salah, mohon maaf. Ada.